Kalau Anda sebagai seorang traders hari ini udah nyobain banyak banget strategi, udah ikut berbagai kelas. Bahkan mungkin Anda pakai indikator yang persis sama seperti mentor Anda, tapi ternyata masih loss, akunnya masih merah. Tenang aja teman-teman, Anda tidak sendirian. Faktanya lebih dari 90% trader gagal. Pertanyaannya, bukan karena strategi mereka yang jelek. Apa dong yang salah? Jawabannya adalah karena mindset dan psikologi mereka yang tidak siap. Di sini saya sudah nyatat beberapa hal ya yang ternyata ini mungkin akan bisa merubah karena apa yang saya alami hingga hari ini menurut saya sudah bisa ngaku lah jadi trader minoritas yang profit konsisten dan saya bisa sharing ke Anda bagaimana dulu saya dan saya seperti apa yang saya lakuin sampai teman-teman bisa akhirnya mendapatkan aha moment dan enggak lagi jadi bagian dari 90%-nya tapi jadi kurang dari 10% traders yang profit. Pertanyaan pertama, kenapa strategi aja nggak cukup? Kenapa teknik aja nggak cukup, Mas Fadli? Kita udah sering banget bahas di komunitas kita, teman-temannya tentang ini. Karena kebanyakan orang masuk ke dunia trading terus dia mikir, kalau misalnya strategi yang saya temuin ini bagus, pasti saya bisa profit konsisten. Kalau misalnya ternyata teknik yang diajarin sama seorang mentor A itu terbukti berhasil, saya pelajarin, saya pasti berubah hidupnya. Saya profit. Nah, kenyataannya bahkan strategi terbaik pun bisa gagal sebetulnya. Bahkan banyak orang yang betul-betul sebelahan duduk sama mentornya aja masih bisa profit dan loss loh. Masih bisa beda. Kesalahan terbesarnya adalah karena seringkali strategi yang bagus tapi dijalanin sama traders yang tidak stabil secara emosional. Nah ini dia. Ini kata kuncinya teman-teman. Jujur aja, hari ini menurut saya sudah punya mindset yang jauh lebih dewasa dibanding saya sebagai seorang traders bertahun-tahun yang lalu bahkan sebelum komunitas Forex NFC ada. Karena kedewasaan saya hari ini bikin saya jadi cukup pede untuk bilang kalau Anda coba kasih saya strategi apapun, kalau saya pelajari, saya bisa profit konsisten dari sana. Saya hari ini memilih dengan sengaja strategi bukan karena ini yang paling gede profitnya, tetapi karena paling membuat saya bisa waktu luang, paling membuat saya bisa konsisten jangka panjang tapi tetap santai. Itu pilihan saya. Artinya sebetulnya semua strategi yang diajarin bisa profit asal punya mindset yang benar. Nah gimana cara berubahnya? Banyak banget ya teman-teman trader yang pemula terutama itu masih terobsesi banget dengan tools atau indikator gitu ya. Apakah saya pakai moving average udah bener gitu kan? Apakah time frame yang saya pakai ini udah akurat misalnya? Time frame berapa Mas Fadli yang paling akurat gitu kan? Sinyal apa yang paling valid misalnya? Katanya kan kayak gitu. Sebetulnya teman-teman menurut saya itu hanya 20% dari permainan. 80% sisanya sebagian besarnya adalah mental game. Adalah mental Anda saat entry, adalah kondisi di mana Anda sabar menunggu setup, adalah kondisi di mana Anda siap menerima loss dengan proper gitu loh. Itu 80%-nya dan akan terjadi setiap hari sepanjang karir trading Anda. Saya udah lihat sangat banyak orang teman-teman, saya udah bangun komunitas ini bertahun-tahun dan secara langsung maupun tidak langsung saya udah ngelihat sangat banyak traders yang berubah. Baik dari kondisi yang belum ngerti apa-apa sampai profit dan gede banget bahkan konsisten. Atau yang bertahun-tahun gak kemana-mana gitu-gitu aja bahkan lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Lebih jatuh, lebih parah bahkan berhenti trading. Ada 5 kesalahan yang sangat umum yang selalu berulang terjadi sama seorang trader. Anda perhatikan jangan sampai Anda melakukannya lagi kalau udah pernah ya. Apalagi ya. Yang pertama teman-teman sering dengar yang namanya FOMO atau fear of missing out. Takut kehilangan momen, takut ketinggalan momen kalau kita nggak ikutan entry. Nah ini justru bikin Anda punya resiko tinggi kalau teman-teman tidak punya alasan yang jelas kenapa Anda entry. Ambil sekarang, kata orang sekarang gold buy now. Nah itu dia. Padahal entry tanpa konfirmasi itu sangat berisiko teman-teman. Entry tanpa konfirmasi tren, tanpa area buy dan sell yang jelas, entry di harga murah yang bagus untuk buy, di harga mahal yang bagus untuk sell, itu nggak jelas, Anda nggak akan bisa profit konsisten. Mungkin pernah, tapi ya kebetulan. Berapa banyak dari Anda yang kebetulan cuman karena FOMO, habis itu berharap kebetulannya balik, nggak pernah terjadi lagi. Tuh, kayak hidup di masa lalu aja gitu. Jangan sampai itu terjadi terus ya. Kesalahan kedua yang sering kali terjadi teman-teman, ada yang namanya balas dendam. Revenge trading. Wah, ketika loss, masuk lagi ke lot dengan lot yang lebih gede supaya balik modal, supaya cepet, supaya kebalas dendamnya. Duit hilang di market harus balik dari market. Wah, kan itu mindset yang diinstal yang menurut saya agak jahat sih ya sama mentor-mentor di luar sana ya. Please jangan kayak gitulah. Kalau tanpa dasar yang jelas itu jadi membabi buta namanya. Babi melek aja bahaya kan gitu. Apalagi babi buta. Ini yang akhirnya berujung jadi kerugian yang jauh-jauh
lebih besar dari sebelumnya. Nomor 3, ada yang namanya analisis paralisis. Paralisis tuh kayak gimana Mas Fadli? Paralisis tuh kayak gini. Anda analisa, tapi kebanyakan analisa. Siapa di antara teman-teman yang coba pasang indikator A, indikator B, indikator C, terus pasang, moving average dipasang, osilator semua dipasang sampai akhirnya kelihatan chartnya warna-warni. Banyak gitu ya, jadi bentuk naga, jadi bentuk kupu-kupu gitu kan. Akhirnya ya karena terlalu banyak menganalisa, teman-teman jadi nggak bisa ambil keputusan. Justru malah bingung. Nah, ini strategi yang salah. Jadi jangan sampai terjadi sama Anda analisis paralisis. Kesalahan berikutnya teman-teman yang sering banget saya temuin ini juga menyesatkan sekali adalah overconfidence. Overconfidence yang seperti apa? Ketika teman-teman loss beruntun mungkin Anda kesal aja. Tapi yang rusak adalah ketika profitnya beruntun which is good, Anda malah jadi overconfidence. Karena overconfidence teman-teman, Anda merasa kayak gila nih, gue dewa trading nih, god of trader. Wah, habis itu Anda mulai mengabaikan manajemen resiko. Anda hajar begitu aja. Ada traders yang datang ke saya dengan pertanyaan, ini gimana nih? Loss beruntun terus kayak gini, bisa-bisa akunnya MC. Saya bilang, loh baru loss beruntun beberapa kali mungkin MC, emang resikonya berapa? 10% mas per transaksi. Ya ngawur saya bilang. Lah soalnya mas kemarin ada 3 TP beruntun, aku cuma 1%. Nah ini dia teman-teman. 3 TP beruntun, TP3 dapat 1% kali 3, 9% teman-teman. Lalu habis itu dia langsung overconfidence. Jebret, dia kasih resikonya 10%. Habis itu loss 3 kali beruntun, dia pikir hilang 30%. Padahal itu kan cuman harusnya plus 9 ya kan. Habis itu min 3 harusnya masih profit. Cuman tadi karena overconfidence menyesatkan. Yang selanjutnya kesalahan yang sering kali terjadi adalah tidak banyak trader siap nerima loss. Akhirnya terjebak dengan mencari indikator yang akurasinya sangat tinggi, strategi trading yang akurasinya di atas 90%, terjebak dengan holy grail yang sebenarnya nggak pernah ada. Akhirnya dia jadi nolak untuk cut loss, nggak terima kalau cut loss, stres, geser-geser stop loss dijauh-jauhin biar nggak kena, kan gitu. Atau bahkan ketika salah bukannya di cut atau dikasih stop loss, malah ditambahin posisi saat misalnya market tidak searah dengan arah Anda. Gitulah maksudnya ya. Jadi bukannya mengakui kesalahan, malah nambah kesalahan baru. Nah itu adalah beberapa kesalahan yang sering kali terjadi dan ya mungkin Anda pernah ngalamin salah satunya atau beberapa gitu ya. Beberapa diantaranya jujur saya juga pernah ngalamin teman-teman. Tapi kabar baiknya semua bisa diperbaiki. Nah caranya gimana Mas Fadli? Ini dia. Teman-teman secara personal ya, saya pribadi pernah mencoba berbagai strategi di awal saya trading dan jujur saya sempat frustasi juga, saya sempat cut loss gede banget juga. Tapi ya di hari-hari itu saya mikir, jangan-jangan saya emang bukan traders. Apakah profesi trading ini nggak cocok buat saya ya? Mungkin saya nggak cocok trading, saya pikir gitu malahan. Tapi di tahun awal itu teman-teman akhirnya kemudian saya mulai bertanya sama diri saya, kenapa tapi kok di akun demo saya profit? Tapi pas di akun real kok loss lagi? Siapa di antara teman-teman yang pernah ngalamin seperti itu? Coba cerita di kolom komentar ya. Akun demo kok kayaknya santai, strateginya bisa dengan disiplin dilakukan. Tapi ketika di akun real ada perasaan yang ikut terlibat. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya sederhana. Karena Anda belum siap secara mental. Saya juga pernah merasakannya teman-teman. Sampai akhirnya saya menemukan bahwa ternyata masalah saya itu bukan sama strategi. Tapi tentang mindset. Tentang bagaimana cara saya mengeksekusinya, bukan tentang strateginya, tapi who click the button. Siapa yang buy dan sell-nya? Siapa? Ya Anda, tradernya. Seringkali gitu ya, ketika saya di awal saya perlu mengakuinya teman-teman supaya teman-teman kebayang point of view lengkapnya gitu ya, bahwa saya juga pernah ketakutan cut loss, saya pernah geser SL, saya juga pernah tidak disiplin teman-teman di awal-awal banget dan itu langsung menjadi pelajaran berharga yang mahal buat saya. Hingga akhirnya saya nemuin kalau ternyata ketika saya ngabaikan stop loss atau saya sering entry karena panik misalnya gitu ya, ujung-ujungnya lossnya makin gede. Perubahannya terjadi ketika saya mulai journaling, ketika saya mulai mencatat dan mulai mereview secara rutin tradingan saya. Saya mulai tuh catat, oke, before-nya saya entry di XAU USD di harga sekian, buy di time frame ini. Saya tahu alasannya kenapa, saya tulis rasanya apa, kenapa saya suka. Setelah itu afternya saya tulis lagi. Sehingga saya mulai bisa ngelihat nanti zoom out. Setelah 10 transaksi, setelah beberapa transaksi saya mulai tuh, ternyata saya salah di situ. Ternyata saya salah di sini. Saya mulai ngelihat, kenapa saya entry yang ini ya? Wah, ini udah pasti karena FOMO nih.
harusnya nggak diambil. Hal-hal seperti itu hanya akan Anda sadari kalau Anda journaling, teman-teman. Kalau Anda mencatat, Anda melakukan aktivitas backtesting dan forward testing. Ingat, testing. Banyak orang forward test pengen profit. Enggak, namanya juga tes. Di situ teman-teman saya tulis semua alasan entry saya, alasan emosional di baliknya pun saya mulai tulis gitu ya. Dan belakangan akhirnya mulai profit konsisten, mulai banyak ngajar, baru lahirlah komunitas Forex NFC gitu awalnya. Baru tuh pertumbuhannya signifikan luar biasa. Sepanjang awal-awal kita ngejalanin komunitas ini pun teman-teman, ada banyak hal yang terus saya perbaiki. Ada pola-pola yang baru mulai terlihat dan saya perbaikin satu demi satu gitu teman-teman. Saya ingat banget tahun kedua, tahun ketiga NFC ini berdiri gitu ya. Saya baru saja menyadari bahwa kalau saya cancel tren yang tidak sesuai gitu ya, maka saya akan profit lebih banyak. Itu sudah mencatat lebih dari 500 transaksi waktu itu. Saya baru tahu kalau ternyata cancel itu bekerja dengan baik. Dan mulai saya terapkan ke strategi pribadi saya. Setelah NFC ada loh, bayangin. Jadi itu juga saya lakuin. Dan sampai hari ini saya terus cari cara lebih baik melakukan sesuatu. Seringkali kita sombong, udah tahu, udah pernah belajar, bisa lah, udah ngerti lah gitu. Ternyata jadi nggak kemana-mana. Fakta kita masih melakukan yang kita lakuin hari ini dan menurut kita baik, itu cuman karena Anda belum tahu di luar sana ada cara yang lebih baik. Nah itu yang seringkali menjebak seorang traders, akhirnya gagal dan selalu jadi bagian dari 90% trader yang gagal. Makanya ya menurut saya untuk jadi konsisten terus gimana dong? Cara masuk ke dalam 10% traders yang konsisten tadi teman-teman, supaya Anda bisa terus bertahan dan terus konsisten. Oke, saya tulis ini ada beberapa prinsip penting. Yang pertama, Anda perlu manajemen resiko yang jelas teman-teman. Anda perlu tahu berapa besar profile risk Anda. Anda perlu kenalin diri Anda sendiri. Di komunitas kita di sini ya di NFC, kita selalu bilang ke teman-teman coba mulai dari 1 sampai 2% dulu aja per transaksi resikonya. Pakai persen ya, nggak boleh pakai fixed lot, nggak boleh pakai fixed pips gitu, enggak. Tapi pakai persen supaya konsistensinya terjaga. Ini bukan soal takut rugi lebih gede, bukan, tapi soal tetap bertahan jangka panjang. Itu dulu. Ketika teman-teman sudah survive, baru teman-teman mastery. Kalau teman-teman survive aja nggak bisa, alias loss bahkan MC terus, ya Anda dikeluarin terus dong dari permainan. Jadi satu yang pertama, manajemen resiko. Yang selanjutnya teman-teman, jurnal tradingnya. Ini saya bingung kenapa ya orang kok malas banget. Aktivitas kita trading itu cuma setengah dari yang seharusnya loh. Anda perlu manage ekspektasi kemalasan Anda. Kalau cuma transaksi buy saya habis itu Anda nggak pengen tahu lagi apa yang bisa diperbaiki, ya percuma. Anda akan stay di skill yang sama di level yang rendah terus menerus. Ketika Anda journaling, Anda akan bisa ngelihat evaluasinya nanti. Kenapa Anda entry, exitnya kenapa, alasannya kenapa, ada rasa apa bahkan di balik transaksi itu Anda tulis, itu akan jadi cerminan jujur diri Anda. Baru setelah itu Anda bisa evaluasi. Evaluasinya mingguan bisa, bulanan bisa. Nah evaluasi trading teman-teman, nggak bisa Anda menilai sebuah transaksi atau sebuah strategi hanya dari 1-2 transaksi aja, nggak bisa. Anda perlu melihat 20-30 posisi sebelum ngambil kesimpulan, 100 posisi sebelum ngambil kesimpulan. Baru teman-teman bisa tahu, oh ternyata ini bisa diperbaiki di sebelah sini gitu. Nah selanjutnya disiplin eksekusinya. Nih banyak orang bikin trading plan tapi nggak ditradingin plan ya. Udah mulai nih ngerti strateginya tapi nggak pede. Nah ini juga sama. Anda perlu disiplin eksekusi. Bikin checklist. Apa aja yang harus terpenuhi. Kalau ada kondisi ini, ada kondisi ini, ada kondisi ini. Misalnya uptrend saya hanya akan buy. Saya hanya akan buy di area murah yang memang sesuai dengan strategi saya. Saya target profitnya sekian jauh sesuai dengan yang diajarkan di strategi saya. Habis itu teman-teman baru pasang entry-nya. Jangan pernah entry kalau checklistnya tidak terpenuhi. Dan yang terakhir teman-teman, Anda perlu terima loss. Karena loss yang proper, ini saya bilang, loss yang proper adalah bagian dari bisnis ini. Ya anggap biaya operasional teman-teman, anggap cost of doing business. Anda bisnis trading ini teman-teman, ini harus dikelola dengan cara bisnis. Anda nggak bisa berharap 100% transaksi Anda profit semua, nggak bisa. Ada loss, ada profit, ada loss, ada profit, dan ujungnya akumulasinya harus nambah, baru Anda profit. Itu yang terjadi, bukan 10 profit berturut-turut tanpa transaksi loss. Itu buat apa? Nggak ada gunanya. Senang doang, pamer doang. Pasti ada lossnya. Maka teman-teman perlu anggap loss sebagai sesuatu yang bisa diterima. Selama teman-teman disiplin dengan strategi Anda dan kebetulan ketemu transaksi loss. Jadi loss itu biaya operasional. Jadi teman-teman trading itu bukan
apa ya, bukan jalan pintas untuk bikin Anda jadi cepat kaya gitu ya. Kita nggak lagi ngomongin quick rich scheme ya. Tapi ini sebenarnya adalah kendaraan menurut saya yang bisa mencapai impian Anda, membangun kemandirian finansial Anda kalau Anda memperlakukannya dengan sangat serius dan profesional. Karena kalau nggak profesional ya Anda nggak anggap ini sebagai sebuah profesi, akhirnya jadi gambling, jadi judi, jadi iseng-iseng, which is Anda nggak akan pernah dapetin duit gede dari sini. Ya nggak apa-apa teman-teman, kalau misalnya hari ini Anda masih ngerasa belum stabil, Anda bisa mulai perbaiki mindset, strategi Anda dengan cara yang disiplin gitu ya. Nanti ketika Anda mulai konsisten, hasilnya akan mulai kerasa kok. Jadi nggak ada strategi yang bener-bener baik, nggak ada yang sangat terbaik di seluruh dunia gitu, nggak ada. Yang penting dilakuin adalah Anda pilih yang mana yang nyaman untuk Anda dan Anda perlu siap mental. Titik. Itu aja. Kalau Anda ngelakuin itu dan Anda ngerasa ini mulai jadi baik, Anda bisa sharing video ini ke banyak orang gitu ya. Anda mulai ngerasain relate dengan apa yang saya ceritain barusan, Anda boleh coba tulis di kolom komentar kira-kira apa sih pengalaman psikologis yang paling menantang buat Anda, yang paling mengganggu, yang paling susah yang pernah Anda alami. Nah, mudah-mudahan itu jadi pelajaran buat teman-teman yang lain. Dan saya pengen tahu cerita Anda ya, supaya kita bisa sharing satu sama lain. Dan buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir ke channel ini, Anda bisa subscribe channelnya gitu ya. Tekan tombol subscribe-nya jadi subscribed gitu ya. Dari merah jadi abu-abu, teman-teman like videonya dan Anda boleh share ini ke sebanyak mungkin teman Anda supaya mereka tidak lagi terjebak dengan strategi trading yang aneh-aneh. Ya, nggak ada yang namanya sempurna, yang ada mindset Anda lebih baik gitu. Itu aja dari saya teman-teman. Thank you. See you in the next video. Bye-bye.